Bayangkan kamu kehilangan segalanya. Harta, jabatan, pengakuan, bahkan orang-orang terdekatmu. Apa yang tersisa? Jawabannya pikiranmu. Segalanya bisa direbut, dihancurkan, dicuri, tapi tidak dengan pikiranmu. Kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Inilah yang diyakini oleh para filsuf Stoik, bahwa benteng terakhir manusia adalah pikirannya sendiri, bukan kekayaan, bukan reputasi, bukan posisi sosial, tapi cara kamu memaknai segalanya. Kebanyakan orang hidup seperti ini. Mereka membiarkan dunia mengatur pikirannya. Satu hinaan kecil dari orang asing bisa merusak harinya. Satu komentar sinis bisa menghancurkan kepercayaan dirinya. Satu penolakan bisa membuatnya merasa tak berharga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah menyerahkan kunci benteng itu kepada orang lain. Mereka tidak lagi menjaga pikirannya. Mereka membuka pintu seluas-luasnya dan membiarkan dunia masuk, merusak, dan mengatur isi kepala mereka. Dan ini hal yang tragis. Karena saat pikiranmu dikuasai orang lain, kamu tidak lagi hidup, kamu hanya bereaksi. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, bukan tentang membuat segalanya berjalan sesuai harapan, tapi tentang satu hal: mengendalikan pikiranmu, menjaga makna yang kamu beri pada setiap kejadian. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang hidup dalam tekanan luar biasa, menulis di bukunya yang legendaris Meditations, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan sejati. Kalimat itu sederhana, tapi kalau kamu pahami, itu bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Lihat, dunia ini kacau. Orang bisa tiba-tiba meninggalkanmu. Hidup bisa berubah tanpa peringatan. Kamu bisa bangun suatu hari dan kehilangan arah. Dan kamu nggak bisa mengontrol itu. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu melihat semuanya. Dan pilihan itulah yang membuatmu bebas atau hancur. Kalau kamu membiarkan dunia menentukan apakah kamu pantas bahagia, kamu akan terus gelisah. Kalau kamu membiarkan opini orang menentukan apakah kamu berharga, kamu akan selalu goyah. Karena itu bukan benteng, itu jebakan. Benteng sejati adalah ini. Kamu tetap tenang ketika difitnah. Kamu tetap jujur meski tak dihargai. Kamu tetap hidup sesuai prinsip, meski semua orang menyuruhmu menyerah. Itu bukan berarti kamu mati rasa. Itu berarti kamu kuat secara batin, karena kamu menjaga bentengmu. Dan benteng itu nih adalah pikiranmu sendiri. Coba tanya ini dalam hati. Siapa yang paling sering menghancurkan pikiranku? Bukan dunia, bukan orang-orang, tapi aku sendiri. Karena aku membiarkan diriku memikirkan hal-hal yang tak penting. Karena aku terlalu sering mengulang kesalahan di kepala, bukannya menyelesaikannya. Karena aku membiarkan luka lama memegang kendali. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa yang dunia lakukan padaku? Tapi, apa yang aku izinkan pikiranku lakukan padaku? Itu yang menentukan hidupmu. Itu yang menentukan apakah kamu akan kuat atau hancur pelan-pelan dari dalam. Coba kamu duduk diam sebentar, tarik napas bentar, dan tanya ke dirimu sendiri. Apa yang paling membuatku lelah selama ini? Bukan pekerjaan, bukan orang lain, bukan hidup yang keras. Tapi, pikiranku sendiri. Itulah musuh paling dekat dan paling mematikan. Bukan karena ia jahat, tapi karena aku membiarkannya berjalan liar, tanpa pengawasan. Kita hidup di dunia yang penuh suara. Semua orang ingin masuk ke kepala kita. Ada yang memaksa dengan opini, ada yang memikat dengan pujian, ada yang menusuk dengan kritik, dan perlahan kita biarkan mereka mengambil alih pikiran kita. Kita merasa gagal, bukan karena kita tak berjuang, tapi karena kita percaya pada standar yang bukan milik kita. Kita merasa kecil karena membandingkan hidup kita dengan potongan hidup orang lain. Kita merasa tertekan karena membiarkan dunia luar duduk di kursi pengemudi pikiran kita. Padahal, pikiran kita adalah ruang paling pribadi, paling sakral. Seharusnya tak bisa dimasuki siapapun tanpa izin. Kalau kamu belajar menjaga pikiranmu, maka kamu bisa tetap damai, meski dihina, tetap fokus, meski banyak yang meremehkan, tetap bersyukur meskipun kehilangan. Karena semua itu lahir dari pikiran, bukan dari luar. Bayangkan guys, benteng batu yang sangat kokoh, di dalamnya ada ruang utama. Itulah pikiranmu. Kalau kamu jaga pintunya, pilih siapa yang boleh masuk, pilih apa yang boleh tinggal, maka kamu akan aman. Tapi kalau pintunya terbuka lebar, kamu izinkan orang sembarangan masuk, kamu biarkan luka lama mondar-mandir di dalam,
kamu izinkan suara orang lain berteriak lebih keras daripada suara hatimu sendiri.